Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, kita lanjutkan lagi. Ini merupakan sesi yang kedua. Ibu menjelaskan tentang Pancasila pada masa pra-kemerdekaan dengan Pancasila pada masa kemerdekaan. Sekarang kita lanjutkan ke Pancasila setelah kemerdekaan ya, nah ya, pada saat kemerdekaan. Jadi, setelah sidang BPUPKI yang pertama dengan yang kedua menghasilkan tentang Piagam Jakarta, tentang Undang-Undang Dasar, hasil itu disimpan sebagai persiapan Indonesia untuk menuju kemerdekaan. Nah, kemudian BPUPKI dibubarkan dan pada tanggal 7 Agustus ya 1945 BPUPKI dibubarkan dan pada pertengahan bulan Agustus akan dibentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai untuk memenuhi pembentukan daripada PPKI ini, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini. Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta dan Rajiman Widyodiningrat diberangkatkan ke Saigon atas panggilan dari Jenderal Besar Terauchi Saiko Sikikan untuk daerah selatan. Soekarno diminta pada tanggal 9 Agustus 1945 untuk menjadi ketua BPKI. Kemudian panitia persiapan boleh bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945. Cepat atau tidaknya pekerjaan panitia diserahkan sepenuhnya kepada panitia, di mana PPKI ini terdiri dari 21 orang, 1 orang Jepang yang menjadi anggotanya. Kemudian ditambah lagi dengan 6 anggota baru sehingga menjadi 27 orang. Dari hasil pertemuan tersebut pada tanggal 11 Agustus 1945 ya, diharapkan Indonesia akan diberi kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945. Kemudian kembalilah Soekarno ini ke Indonesia Raya pada saat itu, dan kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Nah, pada saat inilah Indonesia mengalami vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Indonesia tidak dikuasai oleh Jepang dan juga Indonesia tidak dikuasai oleh sekutu. Nah, pada saat inilah terjadi konflik antara golongan tua dengan golongan muda. Golongan tua menginginkan kita tetap merdeka mengikuti daripada yang diberikan usulan oleh Terauchi, yaitu Jepang pada saat itu, yaitu kita menunggu. Tetapi golongan muda ingin cepat kita memproklamirkan kemerdekaan kita supaya Indonesia langsung merdeka, karena pada saat itu Indonesia tidak mengalami yang namanya dikuasai oleh negara manapun, dan golongan muda menganggap bahwa itu yaitu ada Malik BM Dia itu menganggap bahwa inilah saat yang tepat bagi Indonesia Raya untuk memproklamirkan kemerdekaannya. Tetapi golongan tua ingin mengikuti, terutama Soekarno ingin mengikuti yang namanya dengan cara daripada Jepang. Karena terjadinya konflik ini, akhirnya tokoh-tokoh pada saat itu golongan muda mendesak Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Namun adanya tokoh-tokoh yang ingin agar kita tetap mengikuti sesuai dengan yang telah diberikan oleh daripada Jepang tersebut. Kemudian golongan tua yang pada saat itu diwakili oleh Ahmad Subarjo mengadakan kesepakatan dengan golongan muda, yaitu BM Dia, Adam Malik, untuk supaya terjadi kesepakatan antara mereka. Karena pada saat itu golongan muda ya, pada tanggal 16 Agustus 1945 dia mengamankan Soekarno ke Rengas Dengklok. Ini kalian bisa lihat nanti dari sejarah. Di Rengas Dengklok di kota sebelah timur Jakarta, terletak 15 km sebelah utara Kerawang, Jawa Barat. Dan ini bisa kalian lihat nanti
di dalam sejarahnya ya, bagaimana konflik antara golongan tua, golongan muda, kemudian golongan muda membawa Soekarno ke Rengas Dengklok, kemudian ada kesepakatan antara golongan muda dengan golongan tua untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya Indonesia diproklamirkan kemerdekaannya ya pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah adanya kesepakatan antara golongan tua dengan golongan muda untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini bisa kalian lihat dari sejarah. Kemudian nanti kita lihat di sini ya, pada saat BPUPKI dibubarkan, kata Ibu tadi tanggal 7 Agustus dia dibubarkan. Kemudian sidang PPKI yang pertama yaitu sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini terjadi yang namanya perubahan pada Piagam Jakarta. Itu 15 menit sebelum sidang itu dimulai ya nak ya. 15 menit sebelum sidang itu dimulai terjadi perubahan mengenai Piagam Jakarta, khususnya mengenai sila yang pertama, di mana Indonesia bukan hanya dimiliki oleh satu agama yaitu, tapi dimiliki oleh dari agama Hindu, Buddha, Kristen dan Islam. Di sini kita lihat perubahannya, kalian bisa lihat di sini. Di sini perubahannya nih ya, kata mukadimah diganti dengan pembukaan, kemudian dalam suatu hukum dasar diganti dalam suatu undang-undang dasar negara, kemudian dengan berdasarkan kepada ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu diganti dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemudian menurut adat kemanusiaan yang adil dan beradab itu diganti dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini 15 menit sebelum dimulainya sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama tanggal 18 Agustus. Setelah kita 17 Agustus 1945 kita merdeka, 8 Agustusnya PPKI mengadakan sidang yang pertamanya. Tapi 15 menit sebelum sidang itu berlangsung diadakan perubahan mengenai Piagam Jakarta yang sudah disahkan pada sidang BPUPKI yang pertama. Itu kalian harus ingat. Nah, kemudian perubahan pasal-pasalnya ya, perubahan pasal-pasalnya itu istilah-istilah hukum dasar diganti dengan undang-undang dasar atas usul Supomo. Kemudian dalam rancangan 2 wakil presiden diganti dengan seorang wakil presiden. Kemudian presiden harus orang asli dan beragama Islam itu diganti dengan harus orang asli Indonesia, dihapuskan seperti itu. Kemudian dalam rancangan untuk presiden harus orang asli dan beragama Islam, yang beragama Islamnya diganti dengan presiden harus orang asli Indonesia. Kemudian yang dihapuskan itu adalah dalam rancangan disebut selama pegang pimpinan perang dipegang oleh Jepang dengan persetujuan pemerintah Indonesia. Ini dihapuskan karena pada saat kita mau merdeka itu Jepang tidak menguasai Indonesia, Indonesia vacuum of power atau Indonesia tidak ada dalam kekuasaan negara manapun. Kemudian sidangnya ini kita perhatiin, sidangnya itu ada 4 kali sidang ya, PPKI itu mengadakan 4 kali sidang. Di dalam sidangnya ini PPKI yang pertama itu adalah dia memilih presiden dan wakil presiden pada saat itu ya, memilih presiden dan wakil presiden pada saat itu. Kemudian mengesahkan Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan musyawarah darurat. Ini dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 dan diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo. Ini sama fungsinya dengan badan DPR dan MPR. Kemudian pada sidang yang kedua ya, jadi pada sidang yang pertama kita memilih presiden dan wakil presiden, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mengesahkan mengenai Piagam Jakarta tadi, kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, karena harus kalian pahami ya, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada Pancasila, itu di dalam pembukaannya. Jadi ketika kita mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, otomatis kita mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian dibentuknya, yang terakhir kata Ibu tadi, dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, ini sebagai badan musyawarah, itu sama saja dengan MPR atau DPR. Kemudian yang kedua, pada sidang yang kedua dibentuklah 8 provinsi dan 12 kementerian pada saat itu.
Kemudian pada sidang yang ketiga 20 Agustus 1945 pembentukan BKR atau Badan Keamanan Rakyat yang sekarang dikenal dengan TNI, ya. Kemudian pada sidang yang keempat membahas mengenai Komite Nasional Partai Indonesia ini, ya, ini berkedudukan di Jakarta dan itu disahkan tanggal 22 Agustus 1945. Jadi pada masa kemerdekaan itu adalah pada masa di mana kita mengesahkan Piagam Jakarta diubah pada saat sidang PPKI yang pertama. Sebelum sidang PPKI yang pertama itu diubah mengenai Piagam Jakartanya menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian perubahan Piagam Jakarta berdasarkan pasal-pasalnya ini 15 menit sebelum sidang PPKI yang pertama. Jadi hasil dari sidang BPUPK yang pertama dengan BPUPK yang kedua disimpan, ya. Kemudian BPUPKI dibubarkan tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah kemudian PPKI, ya. Dibentuklah kemudian PPKI. Pada saat itu PPKI dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945. Kemudian terjadi konflik, kata Ibu tadi, antara golongan tua dengan golongan muda untuk memproklamirkan. Kemudian golongan muda membawa golongan tua, yaitu pada saat itu Soekarno, ke Rengas Dengklok. Kemudian terjadi kesepakatan dari mereka untuk memproklamirkan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, dan kejadian itu tanggal 16 Agustus, itu bisa kalian lihat di sejarah. Kemudian baru PPKI mengadakan sidang yang pertama. Sebelum sidang pertamanya 15 menit diadakan dulu perubahan mengenai Piagam Jakarta. Kemudian PPKI mengadakan sidangnya. Sidang yang pertama memilih presiden, kemudian mengesahkan juga Undang-Undang Dasar 1945. Harus diingat, kata Ibu Silvana, kalau dia mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 otomatis mengesahkan Pancasila. Inilah bahasan kita mengenai Pancasila pada saat kemerdekaan, yaitu pada saat pengesahan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan